Kang rasa ngener ing pangkayu lunging kadung mrambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes banyu saking langit Om Rahayu Mas Eka. Oh, Rahayu Mbak Nunggi. Ini Mas dilanjutkan ya Mas ya. Sebelum seseorang atau generasi muda inilah terjun ke masyarakat ya Mas ya, mereka kan harus melalui pendidikan dan pelatihan diri ya Mas ya, dengan terencana, dengan tepat, dan ternyata terus menerus, nggak bisa cuma sekali aja gitu Mas ya. Betul sekali. Karena manusia itu ada sifat ingat, sifat lalai, sifat lupa gitu mungkin ya Mas ya. Bisa dijabarkan lebih lanjut Kak Mas? Ya. Jadi dalam mendidik generasi muda ya, memberi pembelajaran pada generasi muda, kita perlu memahami ya, bahwa untuk mencari kebenaran hidup itu harus didahului dengan melakukan mesu brata, ya, yaitu kita maningal, manekung, manenges, ya, bersemedi, ya, menekung. Nah, artinya di sini ya, setiap anak didik ya harus terlebih dahulu diajari untuk mengerti nilai-nilai luhur. Jadi anak-anak kita ini dari kecil itu harus diajari lebih dulu mengenai nilai-nilai luhur. Jadi jangan langsung matematik, ya jangan langsung yang serem-serem gitu ya buat anak-anak yang masih SD, SMP, SD gitu ya. Jadi kita ajarin nilai-nilai luhur. Jadi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kan itu sebagai tempat hidupnya. Dan inilah awal pendidikan ya. Yang diajarkan adalah nilai-nilai luhur, norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai tempat hidupnya. Itu yang perlu diajarkan pertama kepada anak didik. Sejak dia kecil ya Mas? Sejak dari kecil ya. Nah, nanti setelah SMP, SMA baru mulai itu matematik, fisika, dan lain-lainnya itu. Nah, ya. Jadi setelah ia mengerti benar-benar ya, nilai-nilai dasar bagi kehidupannya dan memahami ya, norma-norma yang berlaku, nah baru ya dilepas ke masyarakat. Dan tentunya diingat ya, harus dikawal dengan tri ajar yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Bukan dilepas begitu aja ya Mas berarti Ya, ya? tetap 3 tri ajar ini menjadi pendukungnya. Ya, menjadi pendukungnya. Ya, nah, jadi hal semacam ini berlaku di dunia manapun. Ya. Jika generasi baru ya, dilepas begitu saja, nah, maka mereka akan kehilangan pijakan dalam hidup ini. Jadi dikuatkan dulu pijakan hidupnya, baru dia dilepaskan ke dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, ada beberapa ajaran yang perlu kita perhatikan ya. Ajaran pertama ya, kita diingatkan ya, bahwa hidup ini adalah untuk memetik buah perilaku kita. Ya. Ini ajaran yang perlu kita ingat ya. Pertama adalah kita diingatkan bahwa hidup ini adalah untuk memetik buah perilaku kita. Yang kedua, kita diseru untuk ini ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya, serta tetap sabar. Ketiga, kita harus hidup dengan rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati ya, tidak menyombongkan diri. Nah, baru yang keempat, berjalan dan berbicara secara sederhana.
atau prasaja. Artinya, melakukan segala sesuatu itu dengan wajar, tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun meresahkan orang lain. Ini tidak berlebih-lebihan dalam hidup ini. Sakmadyo ya, sakmadyo, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan kecemburuan dari lingkungan kita. Nah, perlu kita pahami ya, bahwa keadaan di dunia ini ya selalu menyebabkan lupa. Tapi kadang juga bisa membuat kita sadar atau tersadarkan. Lupa, tersadarkan, lupa, sadar lagi, ingat kembali ya. Nah, Lupa diri gitu maksudnya, lupa diri, lupa diri, insaf gitu kali ya Mas Iya. maksudnya. sadar insaf gitu ya. Lupa insaf ya. Nah, yang Bagas Purwa atau Tuhan Yang Maha Kuasa ya, nah, sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Ya. Di Tuhan Yang Maha Kuasa itu atau yang Bagas Purwa sebenarnya ada di rahim ibunda ya, saat manusia masih sebagai janin. Hal ini berarti ya, di dalam rahim ibunya seseorang itu, di situ disertai kehadiran yang maha sempurna ini. Kehadiran Tuhan semesta alam ini dalam rahim ibunda kita. Ya. Nah, itulah sebabnya bayi di dalam rahim ibu itu disebut dengan wikan, yaitu mengetahui, waskita dan wicaksana. Jadi wikan, waskita dan wicaksana. Jadi bayi yang dalam kandungan itu pasti wikan, pasti wicaksana, pasti waskita. Ya. Nah, kenapa begitu? Hal ini disebabkan karena belum tersentuh oleh kondisi keadaan setelah lahir. Jadi sifat lupa itu muncul setelah dia terlahirkan. Sifat lupa itu muncul setelah terlahirkan. Nah, dalam PWS diberitahukan bahwa ya, ketika manusia di dalam rahim, ya, ia telah mengetahui apa yang akan diperolehnya dalam kehidupan ini. Di dunia ini sampai masa kematiannya. Sudah tahu dia sebetulnya. Dari sejak rahimnya. Wikan tadi ya Mas. Ya, mengetahui. Nah, tapi karena dia terlahirkan itu, maka sifat lupanya muncul. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, disebutkan dalam PWS dengan kalimat ya, ini saya kutip ya, engkau sudah bisa mengerti tentang semua keadaan yang akan kau jalani di masa depanmu. Dan engkau juga sudah mengetahui semua asal-usulmu. Tetapi ketika engkau dilahirkan oleh ibumu, lalu berubah perilakumu karena engkau keluar melalui salah satu jalan yang memalukan bila dilihat. Yaitu jalan yang dinamakan Saraina. Jalan derita yang statusnya dipandang rendah. Ini sebenarnya metafor, ya, ungkapan-ungkapan. Ya. Kalau wanita itu sebetulnya sangat mulia ya, tapi ada ungkapan karena orang menganggap itu satu yang apa ya, yang tabu gitu ya, jadi sehingga bergeser ininya, sesuatu yang mulia menjadi jadi nggak mulia gitu ya. Nah, ini. Jadi ya, pada saat itu pengetahuan yang jelas, maksudnya begini. Jadi pengetahuan yang jelas itu menjadi terlupakan karena manusia memilih lahir lewat jalan Saraina ini. Jadi hal ini ya secara implisit memberitahukan kepada kita bahwa jika kita hidup di bumi ini tidak melalui jalan Saraina, jadi lahir dengan ini ya, lahir tanpa melalui kelamin ibu ya, maka manusia akan bisa mengingat semua yang sudah diketahuinya sebelum ia menghadirkan diri di bumi ini. Pertanyaannya, mungkin nggak kita manusia lahir tanpa melalui Saraina. Gimana? Kira-kira mungkin. Dengan sesar kan ya Mas ya kalau sekarang.
Bukan Sesar gitu tuh ya? sama juga, seperti itu juga maksudnya. Oh, Kita apa perlu lagi lewat ini, lewat rahim ibu. Ya, nanti kita akan pengetahuan yang lebih ini lagi, yang lebih dalam lagi, kita akan nanti akan bahas lebih lanjut mengenai itu ya. Tapi kita sekarang kita tahu bahwa kita lahir melalui lewat jalan Saraina. Kalau manusia tidak lahir lewat situ, dia akan ingat semua muanya. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu ya, eh, Begawan Manik Sidi, ini kita ada istilah baru, Begawan Manik Sidi, atau yang juga adalah Hyang Bagas Purwa, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa, menasihati manusia agar selalu sadar terhadap asal usulnya. Jadi kita harus sadar dari mana kita berasal. Jadi manusia diingatkan agar selalu sadar terhadap sangkan paraning dumadinya. Jadi saya katakan ya bahwa ajaran leluhur bangsa Nusantara ini ya memang sangkan paraning dumadi, Yamayu Hayuning Bawana, Manunggaling Kaulah Gusti. Ini 3 hal pokok dalam ajaran leluhur Nusantara ya. Nah, jadi untuk apa kita sadar terhadap sangkan paraning dumadi kita? Agar tidak mudah terkena bencana. Ya. Yang sebenarnya bencana itu asalnya berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita sendiri yang menciptakan bencana buat kita ya. Dari perilaku kita. Jadi tidak ada bencana yang bukan akibat perbuatan kita sendiri. Apapun yang terjadi pada kita itulah hasil dari perbuatan kita. Mungkin di kehidupan masa lalu kita. Yang harus kita lunasi di kehidupan saat ini. Nah, dengan kalau kita bisa menerima itu, hidup menjadi lebih enak menjalaninya. Ya. Jadi manusia dinasihati agar selalu sadar terhadap asal usulnya dan tujuannya dalam hidup ini. Nah, dan ternyata ya, tujuan hidup adalah untuk menyempurnakan diri agar tidak mengulang pelajaran yang sama, di kejadian yang sama. Ya. Nah, oleh sebab itu, manusia harus berusaha mencegah godaan-godaan hidupnya, sehingga dia dapat terbebas dari bala bencana. jadi kalau dia sadar pada asal-usulnya dan tujuan hidupnya, Mhm. maka dia akan lebih mudah mencegah godaan hidup, Iya, mencegah Ya. dan kemudian mencegah bencana iya. yang terlalu besar mungkin ya Mas ya. Jadi dia kalau manusia sudah paham bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menyempurnakan diri. Ya, jadi semakin dia sempurna itu, dia akan bisa mencegah godaan. Ya. Nah, oleh sebab itu, manusia harus berusaha mencegah godaan hidup ini dengan menyempurnakan dirinya. Sehingga dia dapat terbebas dari bala bencana. Solan salin selaga